Halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Budget, channel yang berkali-kali gagal record karena tidak prepare terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang geometry nodes lagi dan tentang geometry proximity. Nodes ini bisa digunakan terutama ketika ingin memberikan efek si objek itu dekat pada suatu mesh itu. Biasanya menggunakan white painter atau apa gitu, saya agak lupa, tapi kurang lebih nanti akan saya jelaskan lah secara umum, secara biasanya digunakan seperti apa. Gunakan saja cube ini, kemudian kita gunakan grid, dan untuk size-nya saya akan ubah menjadi 10, untuk vertex-nya saya akan tambahkan menjadi 100 seperti itu. Untuk menghitung geometry proximity, kita perlu objek target yang ingin kita hitung. Jaraknya dari satu objek ke objek yang utama itu berapa gitu. Jadi kita perlu objek lain. Misal saya akan gunakan saja icosphere. Kemudian icosphere ini akan saya tarik seperti ini saja. Dan agar si nodes ini tidak tertutup terbuka ya, jadi akan saya pin saja seperti ini. Untuk ininya saya akan menjadi relatif, kemudian kita tambahkan saja langsung geometry proximity. Nah ini. Ketika si geometry ini masukkan ke sini dan kita lihat di viewer, maka akan terlihat ada area yang menjadi hitam, ada area yang menjadi putih gitu. Area yang hitam ini menggambarkan ataupun ya memberitahu kita bahwa si objek itu atau si face berada sangat dekat dengan vertex dari objek ini gitu, objek target kita. Jadi semakin dekat semakin hitam, akan menjadi hitam. Tapi karena ini face, kalau objeknya itu berada di dalam objek, si vertexnya itu berada di dalam objek, maka akan jadi putih seperti ini. Nah ini akan ada cara lain, yaitu menggunakan bounding box mungkin ya. Saya agak lupa caranya. Mungkin akan saya buat di episode yang berbeda. Tapi untuk sekarang kita akan fokus saja yang ini. Kemudian saya ingin mengontrol area yang hitam ini dan yang putih ini. Kita bisa membalikan si dua warna ini. Mungkin yang kalian pikirkan itu kan karena ini angka ya atau value, kita bisa menggunakan multiply gitu. Node, nah ini multiply, kemudian kali minus 1. Hasilnya tidak akan bisa karena saya lupa alasannya kenapa, tapi bukan seperti ini caranya. Caranya adalah kalian menggunakan map range seperti ini, dan kalian cari nilai terkecil dan terbesarnya, karena biasanya sih tidak akan ada nilai yang besar di satu ya, kecuali kalian output di sininya kalian ubah menggunakan multiply. Jadi ini bisa kalian ubah sini menjadi 1, ini menjadi 0, jadi akan terbalik seperti ini langsung. Kalau misalnya kalian ingin mengubah nilainya secara cepat gitu ya, kita bisa saja menggunakan mix nah ini yang ini 1, yang ini 0. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai pengganti ini gitu, untuk memflip lah intinya. Kita bisa gunakan boolean. Nah ini boolean, nah ini seperti ini. Karena kan boolean tuh hanya antara 1 dan 2, jadi bisa klik saja seperti ini. Kemudian ini kita duplicate, ini kita simpan di sini. Ini 0, ini 1, seperti ini. Nah, ini kita tekan Ctrl H agar lebih kecil. Jadi kita sudah mendapatkan cara untuk membalikan si warnanya.
Kemudian kalau kayak misal kalian ingin si jaraknya lebih besar karena ini objeknya, jadi bisa saja seperti ini. Tapi saya ingin ketika si objeknya ini lebih dekat gitu, si areanya juga lebih besar gitu. Kita bisa saja menggunakan di sini sih bisa sih. Jadi kita bisa tambahkan saja ini. Coba ya, kita bisa atur di sini sih. Jadi ya sudah sih. Kemudian menggunakan nilai yang diberikan oleh geometry proximity ini, kita bisa mengatur area-area yang ingin kita displace. Misalnya kita menggunakan set position seperti ini, kemudian ini saya tutup dulu saja, kemudian combine XYZ. Setelah itu saya berikan noise texture. Misal saya ingin si noise texture ini hanya berefek di area yang jauh pada si UV sphere ini gitu. Jadi kita bisa gunakan multiply atau perkalian. Multiply by ini. Jadi seperti yang kalian lihat, semakin dekat si objek dengan sphere ini, si efek dari noise-nya itu semakin tidak terlihat gitu. Kita bisa saja gunakan lagi multiply di sini, ataupun subtract ya. Nah ini, atau color ramp sih, lebih enak color ramp. Ini seperti ini. Ini cara menggunakan geometry proximity secara umum seperti ini. Ini akan saya kecilkan dulu seperti ini. Kalau ingin kita balikan seperti ini bisa, jadi ya semakin dekat semakin. Jadi kita bisa memberikan efek seperti efek, nah ini seperti ini. Kita tambahkan lagi ini di sini. Nah, jadi semacam seperti efek terkena benturan gitu. Nah, seperti itu. Ini cara menggunakan geometry proximity. Nilai dari geometry proximity juga bisa kita gunakan sebagai ya gampangnya displacement sih ya. Tapi ada juga positioning ini. Nah ini hanya saja saya kurang informasi dan bagaimana cara menggunakan ini. Jadi saya akan gunakan saja output ini di video yang lain. Kita bisa gunakan separate XYZ ya. Separate XYZ seperti ini. Jadi kita bisa mencari informasi seberapa dekat objek ini di sumbu X gitu. Nah ini kalau kita menggunakan posisi, tapi biasanya saya menggunakan distance ya. Seperti ini. Apalagi? Apakah ini akan menjadi video pendek? Biasanya kan setengah jam ya. Kita bisa menggunakan si nilai ini juga disimpan menggunakan store name attribute, dan kita ini di sini, ini ke sini, ini ke sini, dan kita simpan ini di sini. Impact misalnya. Ini copy saja di Ctrl C, kemudian kita ke shading dan kita bisa, kita berikan dulu materialnya dulu, set material, ini ke sini, berikan material, kemudian shading, ini langsung saja klik seperti ini. Kemudian attribute dan Ctrl V di sini. Harusnya ada sih ya. Nah, dan juga berarti kita bisa memberikan shading yang berbeda itu berdasarkan
atau menggunakan informasi dari geometry proximity juga. Oke. Misal saya ingin menggunakan saja color ramp untuk memberikan nilainya secara langsung seperti ini. Kita bisa saja hiraukan warna yang ada di sini dan kita fokus pada nilai yang lebih besar daripada 0. Misal ini, jadi ini seperti ini. Ini misal kuning. Kemudian saya akan mix color. Ini ke sini dan saya akan gunakan multiply noise lagi. Seperti ini. Nah, berikan efek yang berbeda. Ctrl T. Kalau kalian sudah mengaktifkan node wrangler, ini Ctrl T tadi akan bisa langsung bisa. Ini kalau saya ubah menjadi objek. Nah, seperti ini. Ini juga sebenarnya bisa diberikan addition sih harusnya. Kita coba. Oh, nggak bisa. Ini udah. Di sini. Di sini. Nah, berarti kita bisa gunakan efek atau angka ini untuk memberikan efek melebar seperti ini ya. Tapi yang pasti si minimum ini harus lebih kecil daripada maksimum. Jadi kita bisa gunakan value, kemudian ini ke sini, ini ke sini, kemudian kita tambahkan addition atau tambah, ini add seperti ini. Nah, lightnya mungkin akan saya ubah menjadi sun agar terlihat. Oh, ini karena emission jadi ya susah. Ini ke sini, lebih tepatnya ke emission sih. Color, kemudian untuk stylenya 1. Oh, ini sunnya terlalu strong, ini 1 saja. Ini bisa kita multiply node M. Oh, ini ke sini, ini ke sini. Ambient, bloom, dan subsurf. Atau kita juga bisa menjadi cycles, jadi si cahayanya terpantul kan GPU komputer. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang geometry proximity. Secara umum cara penggunaannya seperti ini, yaitu si distance-nya yang diambil, di-outputkan. Dan juga selain di face juga kalian bisa ubah menjadi point, bisa menjadi edge. Tapi untuk point itu case-nya agak berbeda gitu. Ya sekalian saja ya. Ini saya akan hide dulu saja. Saya pindahan dulu seperti ini. Kemudian saya akan gunakan empty. Nah, ini empty ini akan saya tarik dan saya akan gunakan. Saya ubah dulu si empty ini menjadi instance dan saya akan menjadi relatif. Ini duplicate. Ini ke sini. Kemudian karena ini instance, kita bisa mengubah instance ini menjadi point. Instance to points. Seperti ini. Ini kalau kalian scale akan terlihat pointnya. Kemudian kalau kalian geser-geser seperti ini akan langsung bisa terlihat. Dan kita bisa gunakan si value ini untuk mengatur ini. Jadi si
ininya informasinya harus harus akurat juga ya kalau kalian ingin menghitung jaraknya dari face-nya, maka harus face-nya. Kalau ingin di point ya point gitu. Ini kan kalau kita menggunakan point, maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Mana ini? Oh ini salah. Ini harus. Nah ini. Sebenarnya harus hampir sama saja, tapi kalau kita salah ingin jadi face, ini tidak akan terhitung. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini akan saya save, dan saya akan save dulu lah agar tidak lupa, soalnya kemarin saja yang ini saya modifiernya saya apply tapi langsung save gitu, jadi tidak tersimpan sih modifiernya. Saya 7 save. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai geometry proximity. Untuk video selanjutnya akan saya bahas lagi ataupun lanjutkan tentang proceduralism. Kita akan membuat bangunan ataupun ya jembatan dan lain-lainnya menggunakan teknik prosedural itu. Mungkin untuk kekurangan video ini saya mohon maaf, karena saya sudah jarang lagi eksperimen, kurang semangat lagi saya menggunakan Blender, tapi mungkin dengan ya gimana nanti lah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.